Di sini saya akan membahas mengenai model waterfall. Yang pertama yaitu definisi dari waterfall. Waterfall merupakan salah satu model SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Model ini menggunakan pendekatan sistematis dan berurutan. Tahap dalam model ini dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan atau maintenance dan dilakukan secara bertahap. Pengembangan perlu mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana proses pengembangan sistem jika menggunakan model waterfall dan juga karakteristik dari model waterfall tersebut. Yang kedua yaitu adanya waterfall. Waterfall sudah ada sejak 1970 yang diperkenalkan pertama kali oleh Winston Royce. Model waterfall merupakan model yang sering digunakan dalam pengembangan software engineering atau SE. Dalam model waterfall, proses setiap tahap harus menunggu dari tahap-tahap sebelumnya dan berjalan secara berurutan. Alur dari model waterfall menggunakan pendekatan alur hidup perangkat lunak yang berurutan mulai dari analisa, desain, implementasi, dan pengujian. Sebagai contoh, untuk bisa melaksanakan tahap desain, maka harus menyelesaikan tahap analisa terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. Model waterfall adalah salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang telah digunakan dalam industri teknologi informasi. Metodologi ini cocok untuk aplikasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi dengan persyaratan yang stabil. Waterfall cocok untuk proyek-proyek di mana persyaratan dan spesifikasi telah ditetapkan dengan jelas dan kemungkinan perubahan persyaratan sangat rendah. Yang kedua, proyek besar dan panjang. Waterfall cocok untuk proyek-proyek besar yang dapat dipecah menjadi tahapan-tahapan yang jelas. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga, aplikasi kritis. Dalam kasus aplikasi yang sangat kritis, di mana kesalahan dapat memiliki konsekuensi yang serius, pendekatan waterfall dapat memberikan kontrol dan ketat dan dokumentasi yang baik. Yang keempat, dokumentasi yang ekstensif. Waterfall mewajibkan dokumentasi yang ekstensif. Jadi cocok untuk aplikasi di mana dokumentasi adalah prioritas. Seperti proyek pemerintah atau perusahaan yang harus memenuhi regulasi ketat. Ketetapan waktu dan anggaran. Waterfall dapat digunakan untuk proyek-proyek di mana perlu memastikan ketepatan waktu dan anggaran asalkan persyaratan tetap stabil. Adapun contoh aplikasi yang cocok digunakan waterfall. Yang pertama, sistem perpustakaan digital. Pengembangan perpustakaan digital dengan katalog tetap dan persyaratan pencairan yang sudah ditetapkan dengan jelas. Yang kedua, sistem keuangan perusahaan. Pengembangan sistem akuntansi perusahaan yang memiliki persyaratan yang sangat ketat dan terstandarisasi. Persyaratan ini jangan berubah dan dokumentasi yang kuat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Adapun kelebihannya, yang pertama, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Yang kedua, proses pengembangan model fase one by one sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Dan yang ketiga, dokumen pengembangan sistem sangat organisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Baik, yang berikutnya adalah kekurangan model waterfall. Yang pertama, waktu pengembangan lama dan biayanya mahal. Dan yang kedua, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Yang ketiga, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. Dan yang keempat, pada kenyataannya jarak mengikuti urutan sekuensial seperti pada teori, iterasi atau perulangan sering terjadi menyebabkan masalah baru. Sekian dari saya, terima kasih.